masyarakat kan, mungkin pejabat, mungkin pendidik gitu kan. Baik pendidik sekolah gitu kan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat yang saya tulis itu. Nah, tokoh Nia ini menurut saya tadi ya fenomenal. Itu saya kira fenomenalnya apa, didukung juga dengan media digital. Maka ada bab yang saya bicarakan itu soal soal media digital. Nah, jadi maksud juga di sini sebuah bab khusus ya, Pak. Bab khusus. Nah, saya tidak bisa mengabaikannya, misalnya ya media sosial, kemudian efeknya penjual bermunculan, lalu ada konten kreator gitu kan. Kita bicarakan di sini. Ada ini konten kreatif ya, konten kreatif. Kenapa? Bagaimanapun peran beliau, saya kira terlepas dari pro dan kontra itu kan soal persepsi masing-masing terserah, tapi berperan dalam menggemparkan Nia ini, saya kira itu yang saya lihat yang perlu dilihat dalam buku ini gitu. Nah, artinya apa? Dengan buku ini orang bisa lebih rinci mengetahuinya. Lebih rinci itu ya sudah tertulis ya dari berbagai sisi, orang bisa memahami secara keseluruhan ya, secara agak lebih rinci lah gitu ya. Mungkin kan tidak semua orang bisa mendatangi, bertemu dengan orang-orang dekat dengan Nia. Kan mungkin kan jaraknya apalah. Sebenarnya tugas saya itu hanya menghimpun itu, menghimpun pengalaman-pengalaman orang lalu disatukan dalam bentuk sebuah buku gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Di samping memang ada juga mungkin dari koran, dari media online yang saya masukkan sejauh itu memang relevan dengan buku ini. Tapi juga tidak semuanya, ada juga yang hal-hal yang terkait dengan itu yang tidak saya ambil. Ya menurut saya ya sudahlah, itu tidak terlalu signifikan menurut saya ya. Mungkin bagi yang lain penting gitu. Nah, itu saja saya tulis buku ini. Nah, kemudian memang saya dedikasikan buku ini ya, mudah-mudahan memberi manfaat kepada orang, karena memang salah satu tujuan saya itu supaya orang bisa mengambil hikmah dari kisah Nia ini, mengambil pelajaran lah gitu ya. Nah, itu saja. Mungkin Pak, seperti yang Bapak sebutkan tadi, mungkin bukan satu-satunya buku yang udah Bapak tulis ya, Pak. Ada nggak Pak perbedaan buku yang Bapak buat ini tentang yang Nia punya seri yang menggemparkan dunia ini dengan buku lain, apa sih Pak? Apa dari pengalamannya, kisahnya, atau bagaimananya? Satu, kalau buku biografi yang lain itu mereka sudah jadi tokoh dan saya dibiayai, dibayar saya gitu. Iya Pak. Nah, kalau ini tidak ada, ini inisiatif saya saja, nggak ada orang bayar. Nah, itu beda prinsip ya. Karena apa? Orang yang tulis itu kepentingannya apa? Memang tulisan itu betul, tapi orang itu berkepentingan dia ditulis, atau keluarganya berkepentingan ditulis. Kalau ini tidak ada orang yang saya berkepentingan menulisnya. Makanya saya tidak pernah tanya ini tanya itu soal finansial orang, enggak. Itu perbedaan yang bertolak belakang ya. Lalu kemudian oleh karena itu ya tentu pendalaman isinya sama saja, bagaimana menampilkan yang terbaik gitu. Menampilkan yang terbaik. Nah, barangkali juga pengalaman saya menulis beberapa biografi itu semakin memperkaya saya menulis ini, karena memang satu, saya menulis ini kan yang saya tonjolkan itu, mohon maaf kalau yang lain tuh prestasinya sudah banyak, pendidikannya sudah banyak, aktivitasnya sudah banyak, yang lain itu ya, sudah banyak berbuat lah. Kalau ini kan belum ada berbuat apa dia, sama kepribadiannya yang bagus. Itu bedanya dengan yang lain ya. Ya, saya tulis sudah buku pejabat, buku yang buku tokoh sejarah, sudah berbuat mereka untuk masyarakat. Kalau ini kan mencari berarti Pak ya. Mencari apa? Ya, apa nilai kemanusiaan yang dia punya. Apalagi dia hidup itu kan di umur balik, kalau mau balik dihitung umur balik 17 tahun kan baru 1 tahun.
Jadi makanya dia ya masih remaja kan, makanya judul itu memang remaja kita ambil judulnya kan. Nah ini menegaskan bahwa hidup ini sebetulnya tidak tergantung lamanya. Banyak orang hidup panjang, tapi mohon maaf, bukan banyak berbuat baik, tapi mungkin jahatnya banyak. Kalau ini umurnya singkat gitu, tapi nilainya bagi Tuhan itu baik. Buktinya apa? Orang dunduin kok datang ke makam. Betul-betul sih Pak. Nah itu ya kan. Nah, jadi artinya kita juga bisa ngambil hikmat bahwa dalam hidup ini ya ada orang yang singkat tapi penuh dengan makna. Nah, tapi ada orang yang panjang diisi dengan hari-hari yang tidak banyak makna lah tidak. Nah, itu. Jadi ini yang saya bisa juga sampaikan dalam salah satu menulis buku ini saya kira. Oh, jadi kita tahu peluncuran buku ini baru beberapa hari yang lalu ya Pak. Ya. Di mana nih Pak para pembaca atau peminatnya bisa mendapatkan buku Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan yang menggemparkan dunia nih Pak. Baik. Boleh dilihat kan? Oh, ya, ini Pak. Ya, oke. Ini buku ini halamannya ini 352 halaman. 15 bab termasuk bab penutup gitu. Nah buku ini memang saya terbit sendiri karena saya punya penerbit juga. Nah kemarin 2 hari yang lalu saya sudah tempatkan stoknya di toko buku Sari Anggrek di Padang. Lalu kemudian bagaimana dengan yang yang di luar daerah? Silakan pesan ya ke saya melalui WA atau apa bisa. Itu harga bukunya 110.000. Nah nanti kalau tambah ongkos kirim ini bisa bayar COD atau langsung bayar, tidak ada masalah. Nah, tidak ada di toko buku lain, tidak ada pesan lain. Kalau ada yang pesan kepada lain itu berarti buku bajakan. Iya. Cuma di Gramedia ya Pak. Nah Gramedia juga tidak ada. Sari Anggrek. Oh Sari Anggrek ya maaf. Jadi ya sekali lagi kalau ada yang pesan di luar itu berarti buku bajakan. Nah, itu saja karena memang saya tidak menjualnya di tempat lain. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ya baru beberapa hari ya sudah ada yang pesan ke Malaysia, sudah ada yang pesan ke Cianjur, kemudian sudah ada di Jakarta, kalau di Sumbar ada beberapa lah gitu, ada pun langsung. Nah itu yang saya soal cara mendapatkannya. Jadi tidak sulit, kalau sekarang kan tidak terlalu sulit asal memang ada ada niat untuk mendapatkannya. Nah itu saya kira tentang buku ini. Oke. Berarti buat teman-teman yang mau membaca buku Nia Kurniasari bisa didapatkan di Sari Anggrek Padang ya teman-teman. Ya. Jika dijual di tempat lain itu berarti buku bajakan. Oke. Mari kita dukung penjualannya. Mudah-mudahan buku ini menginspirasi kita semua dan juga membeli di tempat yang sudah dijual di tempatnya Pak. Ya. Maksudnya tidak yang bajakan gitu ya. Dan begitu juga yang online untuk mendukung penulis-penulis yang ada. Terakhir nih Pak. Buku ini kan udah selesai nih Pak. Harapannya ke depan dengan buku ini bagaimana Pak? Harapannya apa? Bestseller atau gimana gitu? Baik. Pertama kan soal niat kita menulis itu apa? Saya niatnya itu bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan, kemudian menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Ini yang pertama. Nah, lalu kemudian kalau banyak yang minat ingin tahu, ya silahkan. Nah, juga saya juga tidak terlalu banyak berharap begini tidak sampai sebegitulah. Saya karena hidup saya itu ibarat mengalir saja gitu. Nah, sama juga saya menulis ini mengalir saja. Ya sama dengan buku ini kan mengalir, saya datangi dengan orang, ternyata orang-orang yang saya butuhkan itu oleh Allah SWT dimudahkan pada akhirnya ketemu gitu. Awalnya saya bilang, mana ya bisa ketemu dengan orang ini ya, saya perlu ini. Tidak ada juga, tapi akhirnya Tuhan mempermudah, ada saja jalannya. Nah, jadi saya juga tidak terlalu berharap begini, bestseller atau itu ibarat air mengalir saja gitu. Yang penting kita sudah berbuat, sudah ada barangnya. Nah, kalau ingin
tahu lebih ini ya silahkan. Tapi kalau hanya misalnya ingin sekedar chat, ingin komentar, ya tidak apa-apa, biasa aja gitu. Nah itu dia. Oke. Mungkin ada satu lagi nih Pak. Oh ini kan sekarang ada buku nih Pak. Kalau sebelumnya kan perkembangannya di media sosial, seperti di YouTube, Facebook, TikTok. Bagaimana Bapak menanggapi itu Pak? Jadi sekarang nih ada buku nih Pak. Nah, jadi bagaimana Pak menanggapi hal tersebut? Oke. Ya artinya kan media sosial itu adalah informasi. Nah, informasi baik YouTube, baik TikTok kan informasi. Tapi belum bisa itu ilmu pengetahuan. Nah, sebagai ilmu pengetahuan maksudnya agak lebih lengkap merangkum gitu, sehingga kita dapat sebuah kesimpulan. Tapi kehadiran baik YouTube, apalagi medsos lah gitu, itu penting juga menginformasikan. Kalau enggak, mana kita tahu? Tapi itu sifatnya informasi. Nah, kalau kita ingin mendalami, itulah kehadiran buku. Nah, itu maksudnya gitu kan. Nah, kita memang harus, apalagi dunia digital sekarang, kehadirannya penting. Jadi jangan jadi saya bilang saya dapat ya gitu kan, bisa aja mungkin asumsi orang seolah-olah kita dapat penting. Cuma itu artinya untuk informasi dan harus dilengkapi dengan sebuah kajian yang lebih mendalam. Nah, itu. Lebih mendalam, lebih detail ya Pak. Lebih detail gitu kan. Nah, itu. Sehingga kita bisa mendapat kesimpulan begini ya loh kita. Nah, sama dengan peristiwa dia. Kita kalau di kan ada batas waktu lah, misalnya kayak ada 5 menit, 10 menit. Nah, kalau sekarang kita wawancara misalnya kan cukup panjang nih, paham kita, begitu ya gitu. Nah itu maksudnya. Tapi kalau hanya selintas, selintas kan terpotong-potong gitu. Kurang lengkap jadi Pak. Untuk di media sosial mungkin sepenggal Pak ya. Tapi kalau untuk di buku ini mungkin udah lengkap semuanya tentang kisah. Lebih lengkap, bukan lengkap. Lengkap. Dan ini memang sangat luar biasa ya Pak ya. Dengan wawancara dengan pihak-pihak terdekat ya Pak. Mungkinnya teman-teman jangan lupa untuk membeli buku Nia Kurniasari ini biar kita lebih tahu lagi kisah remaja penjual gorengan yang menggemparkan dunia ini. Oke. Baik Pak, terima kasih atas wawancara singkatnya malam ini ya Pak. Mudah-mudahan bukunya banyak terjual karena memang sangat luar biasa. Mengandung pesan-pesan juga mungkin ya Pak. Pesan moral ya. Pesan moral bagi kita semua terutama para remaja. Baik, mungkin itu teman-teman wawancara kita bersama Bapak Armaidi Tanjung, penulis buku Nia Kurniasari, remaja penjual gorengan yang menggemparkan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.